Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 1 ayat 14 sampai 20. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus berkata, "Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Sekalipun kita sudah tahu bahwa segala yang ada di dunia ini sementara, bukan hanya barang-barang, tetapi banyak pikiran-pikiran dan juga perasaan. Paulus mengungkapkan itu. Waktunya singkat. Orang yang mempunyai istri berlakulah seperti tidak mempunyai istri. Bila mempunyai barang-barang, anggaplah tidak mempunyai barang-barang. Maksudnya bahwa hidup di dunia ini sungguh-sungguh sementara. Bahkan juga dikatakannya, bila sedang bergembira, berlakulah seperti tidak bergembira. Bila bersedih hati, berlakulah seperti orang yang tidak bersedih hati. Waktunya singkat katanya. Itu yang dikatakannya karena semuanya di dunia ini yang nampak, bahkan yang tertanam di dalam hati kita juga sementara. Hidup kita pun juga singkat. 70 tahun atau 80 tahun, atau juga karena dunia ini alat-alat kesehatan sudah lebih maju, pengetahuan medis juga sudah lebih tahu lagi keadaan manusia, mungkin 80, 90 tahun atau 100, kadang-kadang lebih malah. Tetapi
Itu waktu yang singkat. Karena berapa umur dunia ini? Kapan dunia ini menjadi seperti sekarang ini? Bumi ini. Ada permulaannya dan ada akhirnya. Tetapi dikatakan kepada kita oleh Paulus itu, waktunya sudah genap. Genap itu artinya sudah lengkap. Sudah datang waktunya. Zaman akhir itu sudah datang. Karena kita sudah menerima kelahiran dan kedatangan anak Allah itu, Yesus Kristus. Dan kita, karena kita percaya, kepada kita diberikan kemungkinan untuk mencapai kehidupan yang abadi. Dan kita tahu Dia menjanjikannya itu karena Dia yang mendirikan atau memulai zaman akhir ini. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah itu dipimpinnya. Kerajaan Allah itu yang tidak kelihatan tetapi nyata ada. Yaitu pada diri orang-orang yang hati nuraninya itu mempunyai karunia-karunia yang diberikan Allah, atau mempertahankan karunia-karunia yang sejak semula diberikan ke dalam hati kita masing-masing. Sudah diberikan, tetapi apakah kita mempertahankannya atau memperkembangkannya? Talenta-talenta itu yang diberikan. Karena dunia ini penuh pencobaan. Dugem, dunia yang gembira itu. Tapi kita salah memilih gembira duniawi yang hanya berlaku sementara. Atau perasaan kita bersedih hati karena orang yang kita cintai pergi, tetapi karena kita tidak bersedih hati lama-lama, karena kita percaya ada tempat yang abadi. Karena itu yang perlu adalah mengusahakan usaha manusia untuk tetap mempertahankan hati nuraninya yang baik yang diberikan Allah, karunia-karunia itu. Tidak berlama-lama di dunia ini, karena tahu bahwa suatu tempat telah disediakan oleh yang kita percayai, dipimpin oleh Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu ketika Ia tampil, Ia berkata, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil waktu Yesus itu, Injil yang sekarang kita baca ini belum ada. Tetapi Injil yang diwartakan itu ialah tentang dirinya sendiri. Apa yang diperbuatnya, kata-katanya, sabdanya. Apa yang dilakukannya? Mengusir roh-roh jahat, mengusir setan. Setan itu bukan jadi-jadian. Sekarang dunia ini seringkali dihibur oleh film-film horor setan. Seperti seolah-olah ada makhluk lain. Tetapi si iblis itu ada di dalam diri kita sendiri, yang seringkali menolak hal-hal yang abadi itu. Artinya roh kita itu bila kita satukan dengan roh Kristus, roh Allah, maka itu adalah hidup yang abadi, bukan kematian kekal. Kalau kita percaya akan roh-roh jahat itu, memang
kita itu tertimpa kematian kekal. Tetapi supaya jangan sampai itu, sejak semula Tuhan itu pada permulaan manusia itu ada, sudah dicanangkannya. Oleh bacaan hari ini kita mengenal Nabi Yunus itu, yang disuruh pergi ke negeri Ninive yang jauh. Bukan orang-orang Israel, orang-orang Ninive. Itu di hulu sungai Efrat. Lebih jauh lagi daripada Ur Kasdim, di mana Abraham itu dipanggil Allah. Mesopotamia itu malah ada orang-orang yang berkata bahwa disitulah dahulu ada Firdaus yang dijadikan Allah tempat yang paling nyaman, yang dikatakan tempat Adam dan Hawa itu. Katanya di situ. Karena antara sungai Efrat dan Tigris, maka daerah itu, Mesopotamia itu subur sekali. Segala apa tumbuh di situ. Tetapi disuruh pergi ke situ untuk memperingatkan orang-orang Ninive. Dan dikatakan orang-orang Ninive itu percaya akan Nabi Yunus dan mereka bertobat. Dan dikatakan Allah itu menyesal dengan rencananya untuk meluluh lantakkan Ninive itu. Tidak jadi. Allah itu juga punya perasaan. Allah itu artinya mempunyai pengertian. Allah itu penuh dengan kasih setia. Tetapi seperti yang dinyanyikan oleh kor tadi itu, Mazmur, percaya bahwa Allah itu kasih setia dan Ia menginginkan manusia itu untuk menyesali dosa-dosanya, bertobat, karena Dia menanti-nantikan hal itu. Ia datang untuk menggenapkan. Karena itu, mari kita juga selalu membawa hati nurani kita kepada yang baik, yang Allah berikan kepada kita, yang juga hendaknya kita berbuat yang baik itu juga kepada sesama kita, supaya sesama kita ini, dunia ini merasakan kebaikan Allah itu, yang ingin agar kita itu tidak hanya bahagia, gembira di dunia ini, bersukacita yang akan berakhir, tetapi sukacita abadi bersama dengan Dia. Semoga kita lalu menyadari peringatan yang diberikan kepada kita setiap kali kita mendengarkan Injil, itu kita melihat apa yang diperbuat Yesus Kristus itu bagi umat manusia, lebih-lebih yang percaya kepadanya dan bersedia dipimpinnya. Karena itu kita tanamkan sabda itu di dalam hati nurani kita, supaya kita tahu bagaimana menjalankannya. Karena Dia sendiri akan memberitahukan kepada kita apa yang dapat kita buat untuk Dia. Amin.